Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du, para kiai punyai, para gus, para ustad ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pituduh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkah, seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wekdal menika kula panjenengan ditakdirake Gusti Allah saged istiqomah mutalaah kitab Al-Hikam. Sak menika pasal 148. Jangan terlena dengan pujian manusia. Ini termasuk menjadikan penyakit hati, menjadikan lupa diri, hingga muncul kesombongan. Dan kesombongan itulah awal dari malapetaka. Karena iblis laknatullah alaih diturunkan derajatnya sampai sehina-hinanya, itu karena kesombongannya. Kesombongan yang muncul karena kepandaiannya. Kesombongan yang muncul karena kedudukannya yang terhormat sampai menjadi hakim dan pimpinan para malaikat. Bayangkan. Karena kesombongan dan angkuhannya itu akhirnya muncul sifat-sifat yang jelek, hasud, iri, dengki dan sebagainya. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diringi hidayah. Pitulungipun Allah ndadosake gampil anggenipun paham, saged nglampahi dados ilmu sing barokah manfaat dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza utliqas sana'u 'alaika walasta bi'alil fa'asni 'alaihi bima huwa ahlu. Idza utliqa nalikane den ucapake apa sana'u pangelem bagus alaika ngatasé sira. Walas talan ora ana sapa sira iku bialin wong kang berhak, tidak berhak menerima pujian itu. Fa'asni mongko ngelemo sira alaihi ing atase Allah bima kelawan perkara wa kang utawi Allah iku ahluhu kang khai ma ahline ma. Jika Allah menggerakkan lidah seseorang untuk memuji kepada kamu, padahal kamu sendiri tidak merasa untuk patut dipuji, maka pujilah Allah, karena dialah yang berhak menerima segala macam pujian.
Pasal ini merupakan solusi menyikapi diri kita bagaimana ketika kita itu dipuji oleh orang. Yang pertama, kita tidak merasa berhak untuk dipuji. Segala puji adalah bagi Allah. Bagaimana kita tidak mengecewakan kepada orang-orang yang memuji kepada kita? Ya tetap kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Dalam hati kita kembalikan kepada Allah. Semoga Allah ridho dengan kejadian yang kita alami itu, dengan sesuatu yang kita alami itu. Dan kita sadar semua yang terjadi tidak lepas dari qada dan takdirnya Allah. Dan itulah sifat orang mukmin yang kesatria. Mau mengakui kesalahan diri, tidak melihat dirinya patut menerima pujian dan sanjungan. Dan dia sadar yang berhak dipuji dan berhak menerima sanjungan adalah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan semua itu. Makanya perbanyak kita memuji kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Dengan berulang-ulang kita pahami maknanya, kita rasakan. Meresap di dalam hati. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya Allah tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Tidak seperti sangkaan orang-orang kafir. Alhamdulillah, segala sesuatu yang kita terima semua atas kehendak Allah, anugerah Allah, kemuliaan Allah, dan keagungan Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang menyamai Allah dalam keagungannya, keperkasaannya, kekuasaannya, dan tidak ada yang mampu menentang kudrat dan iradatnya. La mani alima a'taita wala mu'ti alima manakta. Ketika Allah memberikan sesuatu, tidak ada yang bisa mencegah, baik sesuatu itu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Dan ketika Allah mencegah terhadap sesuatu, juga tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah. Allah. Jadi ungkapan syukur, ungkapan pujian hanyalah kepada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu selalu harus kita ingat, Allah yang menjadikan kita dan Allah yang menghendaki apa saja yang kita lakukan. Semua kebaikan adalah dari Allah. Kita hanya bertugas untuk menyaksikan dan mensyukurinya. Sadar, eling, waspada, tetap introspeksi diri, kontrol diri.
anteng, meneng, menep, perbanyak zikir dan tafakur. Jadi hakikatnya segala pujian milik Allah. Yang patut dipuji adalah Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan adalah Allah. Dengan begitu kita musyahadah sifat dan af'alnya Allah. Makanya ketika ada masyarakat banyak memuji karena kita dianggap orang yang baik, orang yang bermanfaat, ya tetap kita syukuri. Kita kembalikan kepada Allah, semoga Allah ridho dengan semua itu. Dan tetap kita berusaha menutupi segala kekurangan diri kita. Jangan sampai kita itu gila pujian sehingga diri ini tidak terkontrol, yang akhirnya memunculkan sifat-sifat yang jelek, takabur, riak dan seterusnya, sehingga akhirnya dalam setiap beramal kita kurang ikhlas karena berharap ada pujian seperti yang telah kita terima dari kejadian-kejadian yang lalu. Disitulah nafsu dan setan akan mengambil kesempatan, mengambil bagiannya, sehingga mereka menunggangi kepada akal dan hati kita. Kalau orang sudah gila terhadap pujian dan kedudukan martabat, maka segala sesuatunya akan dilakukan. Ya iya, jadi pengurus masjid, jadi apa meneh nyalokno dadi pejabat, kadung isin, gak peduli bondo piro ae, gak peduli bicarane. Bahkan menghujat urusan politik, malah lebih hati-hati. Jebakan-jebakan itulah yang menjadi makanannya nafsu. Akhirnya banyak orang yang terjerumus hina, menyesal, dan menyesal. Penyesalan tidak ada gunanya karena segala sesuatu sudah terjadi dan sudah habis. Kita tinggal merenungi nasib kita, dan mungkin itu yang terbaik yang kita terima, sehingga kita bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.